Halo semua, Rere. Kamu punya istri ternyata. Re, istighfar, Rere, istighfar. Enggak, kamu jahat. Istighfar. Kamu jahat. Kamu kenapa? Ma, Ma, lihat Rere, Ma. Ya Allah. Istighfar, Rere, istighfar. Istighfar, istighfar. Kenapa begini sih kamu ini? Oh, Rere, kenapa, Ma? Mama bohongin saya. Kalian Istighfar, bohongin istighfar, saya. Rere. Win, kalian bohongin saya. Ayo, Ma. Ayo, bantu Mama. Bawa dia ke rumah sakit, Win. Ayo, Ma. Ayo, Ma. Ayo, ayo, Re. Ayo, Mama. Enggak, Rere, kamu ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa saya diperlakukan seperti orang gila. Saya mau memberikan penjelasan kalau saya ini bukan orang gila, saya hanya depresi. Tapi nggak ada yang mau dengerin saya. Saya dikurung, diikat, bahkan disuntik berulang-ulang. Ini berkali-kali nih Mbak Rere mendapatkan musibah. Setelah terhindar dari manajernya yang pertama itu, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki, justru malah memanfaatkan juga Mbak Rere sampai juga bahkan hamil juga. Pak Ustadz, ini gimana? Ada kaitannya juga kah dengan tidak dapat kasih sayang dari ibu yang tadi pertama itu, Pak Ustadz? Tentu Mas Farid. Jadi kasus Mbak Rere tadi kan karena ada akumulasi proses kehidupan ketika usia anak-anak dan remaja yang tidak baik di keluarga, angkat tadi, kemudian kembali ke ibu, kemudian kembali ke tante. Dan saya melihat ada satu aspek penting yang tidak didapatkan dari Mbak Rere selain kasih sayang, tidak mendapatkan nilai-nilai pendidikan agama. Apalagi tadi Mbak Rere mengalami depresi dan kemudian oleh lingkungan keluarganya dianggap ini sakit jiwa, maka dimasukkanlah ke sakit jiwa. Padahal sesungguhnya ini kan memerlukan psikolog. Psikolog yang punya visi keagamaan, kemudian diterapi, kemudian dibimbing, maka nanti jiwanya akan hidup dan kemudian dibiasakan oleh agama, orang akan dibawa masuk dalam tuntunan yang lebih baik lagi. Ternyata masuk dalam jiwa, ya diperlakukan seperti orang sakit jiwa, maka depresinya bukan semakin sembuh, maka semakin berbahaya lagi. Maka kalau dalam pandangan kita sebaiknya Mbak Rere, jadi tadi kan sesungguhnya Mbak Rere ada keinginan untuk kembali pada jalan yang lurus. Ada di dalam hatinya. Tadi ketika tadi proses dengan yang pertama tadi, kemudian yang kedua, Mbak Rere merasakan nggak bahwa jiwanya tidak tenang? Iya. Nah itu dia. Jadi sesungguhnya Mas Farid, dalam jiwa seseorang itu Allah sudah, makanya kan alastu birabbikum qalu bala, ketika kita berada dalam rahim ibu kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka sesungguhnya setiap anak sudah membawa potensi itu. Tapi kan dalam lingkungan masyarakat inilah, keluarga masyarakat inilah yang kemudian orang dibentuk beraneka macam, dan inilah yang akan mempengaruhi pertumbuhan keagamaan kita. Lah Mbak Rere tadi sesungguhnya hatinya tahu bahwa ini salah dan ingin kembali, tapi tidak memiliki kekuatan. Bagaimana caranya? Dan tidak ada yang meyakini dia. Inilah yang terpenting. Pentingnya ada orang-orang di luar dirinya yang mensupport. Inilah saya kira kenapa lingkungan keluarga itu menjadi penting. Keluarga itu selain mengasihi kita, ketika kita sedang terpuruk, ada orang yang menguatkan batin kita, menguatkan jiwa kita, sehingga kita bisa bangkit. Baik, Mbak Rere, boleh tahu berapa lama di rumah sakit jiwa? Kurang lebih 1 minggu. Iya, setelah di rumah sakit jiwa saya sebenarnya berontak karena saya tahu saya itu nggak gila gitu. Tapi saya diikat, saya ketakutan karena di dalam ruangan itu semua orang gila gitu. Jadi saya merontak, saya ingin menghubungi keluarga saya, mau kasih tahu supaya jemput saya di rumah sakit. Tapi nggak ada yang mau ngasih handphone, yang telepon untuk saya bisa menghubungi keluarga saya. Sampai akhirnya saya mengalami menstruasi, haid. Dan di situ saya lapor, saya bilang saya minta pembalut karena saya haid. Nah di situ akhirnya mereka tahu kalau saya itu nggak gila gitu. Akhirnya saya dikeluarin dari ruangan. Dikeluarin dari ruangan dan saya ditenangin. Akhirnya saya bisa pulang. Setelah pulang saya mengalami sakit dan keluar masuk rumah sakit. Saya sakit parah, akan berjalan pun saya nggak bisa. Akhirnya saya merasa tidak kuat, saya hubungin mama kandung saya.
Saya minta supaya saya dijemput karena saya sakit. Akhirnya mama saya pun mau menjemput saya bawa pulang ke daerah. Sampai di daerah pun saya ditaruh di rumah adiknya. Mohon maaf, boleh tanya sekali lagi nggak saya kenapa udah 2 kali nih? Iya, kenapa Pak Ustadz, mamanya? ibunya Mbak Rere nggak mau terima di rumah itu, ada apa memang? Saya sendiri pun nggak tahu, Mas. Tapi menurut mama saya, karena mama saya sudah menikah lagi. Dan Oke, yang di rumah itu bukan ayah kandung. Bukan, Mas. Itu bapak tiri saya. Di situ saya bukan dibawa jahat. Tapi saya merasa seperti kok saya nggak pernah disayang sama orang tua saya. Saya ingin mendapat kasih sayang dari ibu saya, tapi saya nggak pernah dapat. Akhirnya dalam keadaan sakit pun saya ikhlas, saya nerima. Di satu saat saya berusaha untuk bangkit. Saya nggak mau terpuruk, saya berusaha untuk bangkit. Dan akhirnya juga saya menemukan seorang laki-laki, itu suami saya yang sekarang. Untuk suami saya yang sekarang pun saya nggak mendapat kebahagiaan. Apa yang dia lakukan, Rere? Suami saya nggak pernah mau menafkahin saya, malas untuk bekerja. udah berapa tahun Mbak Rere menikah dengan sekarang? 11 tahun. Oh, udah berumah tangga 11 tahun? Iya. Dan bahkan setiap saya minta supaya dia kerja, pasti saya diancam, bahkan anak saya dibawa kabur. Mas, Mas, kemana kalian, Mas? Mau dibawa kemana, Lisa? Udah. Mas, Aku udah males hidup sama kamu. Aku malu sama tetangga. tapi dia ada aku yang kandung dia. Dia juga anak aku. Iya, nggak punya izinin, Mas. Terserah ya. Mau aku bawa dia kemana kek? Mas, Terserah aku. Mas, Lisa. Mas, Lisa. Lisa, Mama. Tiap usaha yang kita bangun juga nggak pernah berhasil karena dia nggak mau. Sama yang sekarang ini punya anak juga? Iya, 1, Pak Ustadz. Tadi ngomong dibawa kabur anak Mbak Rere. Iya. Sampai sekarang gimana? Pernah ketemu kah atau dengan anak atau tetap bilang begitu aja dibawa dia? Sudah kembali lagi, Mas. Kembali. Iya. Sekarang masih tetap bersama-sama suami sekarang atau Masih, iya. Karena saya udah kembali, dan waktu itu untuk masuk sekolah aja dia nggak bisa biayain anak saya. Anak saya sakit-sakitan di kampung, dan suami saya cuma mabuk-mabukan. Akhirnya saya kirim ongkos untuk mereka kembali ke sini dengan satu catatan, dia harus berubah, dia harus bekerja untuk menafkahin kami. Dia berjanji untuk dia berubah. Sampai di sini pun cuma 1 tahun bekerja. Sampai saat ini pun masih aja nggak mau bekerja. Masih belum mau. Masalahnya gimana hukumnya untuk seorang suami yang tidak mau memberikan nafkah, bukan tidak mampu ya, tapi dia tidak mau memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Hukumnya ya berdosa. Hukumnya berdosa karena melalaikan kewajiban dia. Jadi istri itu, suami itu kan punya kewajiban. Salah satunya diantaranya adalah melindungi istri dan anak-anaknya. 2, menafkahi lahir maupun batin. 3, memberikan pendidikan kepada anaknya. Tadi kan punya anak tadi. Nah, kalau kewajiban dasar ini yang dituntunkan agama ini tidak dipenuhi, itu maka suami itu berdosa. Karena itulah suami dianjurkan untuk berusaha. Nabi SAW pernah memuji pada seorang sahabat Al-Ansori, padahal beliau ini hanya, mohon maaf, kalau dalam konteks sekarang pekerjaannya pembelah batu. Tapi kemudian Nabi ketika menjabat tangan beliau ini, kemudian Nabi mengatakan, inilah tangan yang dirindukan surga. Para sahabat yang lain heran, ini siapa ini sahabat Ansori, apa profesinya?
Kemudian beliau menyatakan, inilah tangan yang kasar digunakan bekerja untuk mencarikan nafkah yang halal bagi keluarganya. Jadi konteks ini yang bisa kita lihat adalah Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepada suami yang mau bekerja. Soal penghasilan kan soal lain. Tapi dia punya ikhtiar kuat, usaha kuat untuk bagaimana dia mendapatkan nafkah untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Adapun misalkan enggak, itu soal lain tadi. Lah tadi yang dijelaskan oleh Mbak Rere, suami yang tadi yang sekarang ini tidak mau berusaha. Ini kan menunjukkan malas, maka tidak dibolehkan. Yang kedua, tidak malasnya saja. Islam itu mencela orang yang malas. Nggak boleh orang malas. Karena itu berarti putus asa dari rahmat Allah. Dia harus menjemputnya. Yang ketiga, ada dosa yang dilakukan lagi, yaitu dia bermabuk-mabukan. Ini selain melanggar agama, juga dia ini adalah telah memberikan contoh buruk kepada istri dan anak-anaknya, terutama adalah anak-anaknya. Ini yang keempat adalah dia ini jauh dari tuntunan agama. Kalau kita lihat cerita tadi itu kan, nah harusnya kan dalam memberikan tadi itu, maka kita kita salut juga dengan Mbak Rere yang memiliki ketegaran tadi itu. Tapi diterpa banyak musibah masih bisa kuat untuk bangun sendiri. Tapi saya ingin bertanya begini, Mbak Rere, dalam ketika bersama suami tadi, bagaimana dengan ibadah Mbak Rere, misalkan sholat, masih melaksanakan atau gimana? Masih. Jadi maksud saya begini, orang itu ketika dalam menghadapi ujian yang sangat berat, maka yang pertama adalah dia harus bermuhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Ya Allah, ujian hidup kok seperti ini? Apa ini? Apakah karena salah hamba? Jika ada salah hamba, maka hamba meminta maaf. Hamba mohon ampun. Yang kedua, ya Allah, janganlah Engkau timpakan kami dalam keterputusasaan. Yang ketiga, ya Allah, memohon kepada kekuatan. Ini namanya, kalau kita pahami, inilah konsep bertaubat. Kalau itu dilakukan, maka insya Allah akan menerima taubat hambanya. Kemudian Allah akan berikan kekuatan jalan baru. Tapi syaratnya hamba harus merubah diri menuju pada jalan kebaikan. Bismillah Mbak Rere ya. Mbak Rere kan datang ke sini juga niatnya mau berubah, mau berbagi kisah. Siapa tahu bisa jadi pelajaran untuk pemirsa. Yang paling penting adalah Mbak Rere tetap ikhtiar sih, yang paling penting. Nah di sini apa yang Mbak Rere harapkan nih? Ke depannya seperti apa, biar pemirsa di rumah juga bisa ikut bantu doa setidaknya. Saya ingin memiliki keluarga yang seperti yang lain. Suami yang mau bekerja buat menafkahi anak istrinya. Dan saya juga mau supaya kehidupan saya lebih baik lagi, Pak Ustadz. Itu aja Mbak Rere. Simpel tapi intinya butuh kebahagiaan sih, butuh bahagia. Nah kira-kira solusi apa untuk Mbak Rere nih Pak Ustadz? Gini Mas Farid, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan, nggak ada. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu intinya memohon kebahagiaan di dunia akhirat dan jauhkan dari untuk pada Mbak Rere, saya kira kalau kita melihat dari perjalanan panjang tadi, berliku-liku dan kelam tadi, ini juga memberikan inspirasi pada para pemirsa. Pertama, introspeksi pada setiap keluarga-keluarga Muslim, keluarga Indonesia khusus umumnya, untuk bercermin, jangan sampai kisah kurang baik yang ini kemudian terulang lagi. Cukuplah Mbak Rere yang mengalami ini. Yang kedua, Mbak Rere tadi kan ada potensi dalam dirinya ingin merasa tidak tenang dan ini kembali pada jalan Tuhan. Ikutilah suara hati ini. Jangan dibiarkan suara hati ini kemana-mana, tapi tuntunlah menuju pada jalan Tuhan. Kalau Mbak Rere menuntunkan jalan Tuhan, kemudian bertaubat, taubatan nasuha, bersungguh-sungguh mohon ampun pada Allah ya atas yang sudah, dan kemudian memohon kekuatan pada Allah, maka nanti Allah akan bimbing. Yang ketiga, kalau ini masih dengan suami tadi itu ada ikhtiar untuk baik, memohonlah petunjuk pada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk pada suami Mbak Rere dan Mbak Rere-nya juga, dan kemudian pelan-pelan. Yang ketiga, yang keempat, berkumpullah bersama orang-orang yang soleh. Apa maknanya? Mendekat ke masjid, ke majelis taklim, ke perkumpulan-perkumpulan yang baik, diajak suaminya juga, maka insya Allah nanti sinar ilahi ini akan muncul, dan pada akhirnya Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuan. Jadi ketika diuji, kalau orang mau bangkit dan berpegang teguh kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan kebahagiaan yang menjadi keinginan yang oleh setiap hamba, khususnya Mbak Rere tadi. Justru dengan banyak cobaan itu Allah sayang sama Betul. Tapi jangan sampai putus asa, harus bangkit. Allah masih kasih Mbak Rere hidup, artinya masih kesempatan untuk bisa kembali ke jalan Allah. Terima kasih Mbak Rere sudah berbagi kisah kepada kita.
Mudah-mudahan ini juga bisa jadi pelajaran buat pemirsa di rumah dan juga untuk kita khususnya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, semua tausiahnya. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Amin. Baik pemirsa, sampai di sini Tawakal untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.